Shalom jemaat Tuhan. Shalom juga buat jemaat yang di rumah-rumah. Kita bersyukur hari ini kalau kita masih diberi kesehatan sama Tuhan untuk beribadah. Mari saat ini kita boleh mempersiapkan diri kita mempersiapkan hati kita supaya kita fokus sama Tuhan.
Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, hari yang indah Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuliakan nama-Mu. Kami siap bersorak-sorai bagi-Mu. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyerukan nama Tuhan. Kita mau sembah Yesus Juru Selamat kita. Dan kita angkat suara kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup menegakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersorak-sorai, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Mari jemaat Tuhan, kita angkat suara kita. Angkatlah suara, kita puji serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup menegakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, angkatlah suaramu saudara. Kita puji serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu dan tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sebab Dia sanggup menegakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia apa? Kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sungguh sekarang nyanyikan, nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan, nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, sekarang nyanyikan, nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Mari kita nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang dahsyat. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Mari saat ini kita mendeklar bahwa nama Yesus adalah nama Yesus yang berkuasa, nama yang kuat. Kita bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, dan kita buat gemetar
saudara percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa, nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan, nama Yesus adalah nama yang melindungi kita. Mari saudara silakan duduk, kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Penyelamat kita, Dia Tuhan pelindung kita. Saudara, seberapa banyak di antara kita yang bersyukur bahwa Dia adalah penyelamat kita. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memberikan penghormatan kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Dia adalah Yesus penyelamat kita. Ku memuji
soraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari jemaat sendiri katakan, Yesusku penyelamatku. Katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Ku bersuka atas pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang
jemaat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita menyuarakan kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Segala pujian, segala bagi Tuhan. Kau besar Tuhan, Kau besar. Saudara, mendengar nama Tuhan, tadi kita katakan laut bergelora. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Mendengar nama Yesus, apakah hatimu bergelora? Atau nama itu sudah menjadi biasa saja bagimu? Mari, gelorakan kembali dalam hatimu cinta akan Tuhan. Karena Dia besar. Seberapa engkau kagum akan Dia. Seberapa engkau mengasihi Dia. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Saudara, belum pernah ada kasih seperti Dia. Belum pernah ada kasih di dunia
ada lagi. Takkan ada lagi Kasih seperti ini. kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau yang sungguh kagum akan Dia, katakan lagi, kau ku kagumi. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu Tiada duanya. Ya Bapa, kasih-Mu tiada duanya bagi kami. Kau yang ubahkan kami. Kau angkat kami jadi anak-Mu. Kau terima kami. Terima kasih Bapa. Hati kami meluap dengan syukur. Karena Kau begitu baik. Kau begitu baik. Maka Bapa, saat ini perdengarkanlah suara-Mu. Nyatakan kehendak-Mu. Kami mau terima firman-Mu. Supaya kami melakukan kehendak-Mu Bapa. Tidak ragu kami terima firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu berkuasa. Firman-Mu mengubah kehidupan kami. Firman-Mu membuat kami bertumbuh. Firman-Mu membuat kami berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus, segala pikiran yang bukan berasal dari Allah, kami tundukkan di bawah otoritas firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara semua. Tuhan kita besar. Amin. Kita kagum akan Dia. Saudara mau taat kepada Dia yang besar, Dia yang berkuasa atas hidup kita. Kita saat ini mau dengar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya satu hal, siapkan hati sungguh-sungguh. Siapkan pikiran sungguh-sungguh untuk taat. Banyak orang mendengar firman Tuhan, tetapi firman itu tidak menghasilkan buah. Mengapa demikian? Apakah firman-Nya yang salah? Bukan. Tetapi karena yang mendengar tidak siap untuk taat. Mari kita hari ini sama-sama jadi pelaku
firman. Amin. Mari kita baca Kisah Para Rasul 18. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Saya akan bacakan. Saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 ya. Yang belum punya saya sarankan belilah, harganya tidak terlalu mahal. Karena terjemahan ini lebih cocok dengan gaya bahasa kita zaman sekarang ya. Jadi lebih mudah dipahami. Saya bacakan Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Ia telah menerima pengajaran tentang jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Namun setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan lebih tepat menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mendukung dan mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, ia menjadi sangat berguna bagi orang-orang yang percaya oleh anugerah Allah. Sebab dengan penuh semangat ia membantah orang-orang Yahudi di depan umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesuslah Mesias. Amin. Kita hari ini akan memperhatikan seseorang yang bernama Apolos. Siapa dia? Dia seorang Yahudi dari Alexandria. Alexandria itu di Mesir. Dia dengan penuh semangat memberitakan Injil. Mengapa ia dengan semangat berbicara dan mengajar tentang Tuhan Yesus? Karena dia sudah dengar. Ya kan? Dia sudah percaya. Saudara, ketika saudara percaya Yesus, saudara menerima dia, apakah dalam hatimu juga ada semangat yang berkobar-kobar? Apakah anugerah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita itu membuat hati kita penuh melimpah dengan syukur dan dengan kasih. Dan kita bersemangat ingin ceritakan ke orang-orang tentang dia. Atau tidak. Biasanya kita kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, yang luar biasa, kita pasti cerita-cerita. Paling tidak kepada teman-teman terdekat kita, ya kan. Ketika saudara mendapatkan Tuhan Yesus, dia begitu berharga. Apakah saudara akan bersemangat menceritakan tentang dia? Apolos, dia bersemangat sekali. Padahal dia taunya belum lengkap. Saudara, banyak orang ketika ditantang, ayo beritakan Injil. Ayo menghasilkan murid bagi Tuhan Yesus. Muridkan orang lain. Berkata, muridkan orang lain?
Aku aja masih belum mengerti. Aku baru tahu sedikit. Saudara, Apolos juga begitu. Dan saudara jangan terkecoh dengan di sini ada tulisan, ia seorang yang fasih berbicara dan sangat menguasai kitab suci. Apolos orang pintar, ya. Dia tahu firman Tuhan, ya. Yang mana? Perjanjian baru belum ditulis saudara. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum ditulis zaman itu. Dia tahunya perjanjian lama. Dia orang Yahudi, dia kenal kitabnya orang Yahudi, perjanjian lama. Dari Kejadian sampai Maleakhi. Tetapi kitab Injil belum ada. Yang dia tahu tentang Tuhan Yesus, di sini jelas dikatakan tidak lengkap, tidak komplit. Dia tidak lengkap pengetahuannya, kira-kira dia dengar dari siapa tentang Tuhan Yesus ya? Jangan-jangan sumbernya juga bukan dari para murid. Yang jelas kemungkinan besar Apolos ini tidak mendengar langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Dan mungkin juga kemungkinan besar dia mendengar Injil bukan dari para rasul. Lalu dari mana dong? Dari murid-murid Tuhan Yesus yang lain, dari jemaat Tuhan, orang-orang percaya saat itu, dari gereja mula-mula. Yang mungkin juga tahunya memang tidak lengkap. Ya kan? Makanya Apolos juga tahunya enggak lengkap. Apolos sekolah teologi, enggak. Tetapi Apolos dengan apa yang dia punya, dia berjalan melayani Tuhan. Dia beritakan tentang Tuhan Yesus. Sebatas yang dia tahu. Ya enggak apa-apa. Emang dia punyanya itu. Saya yakin saudara lebih pintar dari Apolos. Kenapa? Modalnya lebih lengkap saudara. Alkitab kita sudah komplit. Betul enggak? Ada yang Alkitabnya cuma separuh? Enggak kan? Kalau ada yang Alkitabnya cuma separuh, beli deh yang lengkap. Ya. Kita punya catatannya lengkap di sini. Kita pun harus berani memberitakan Injil. Minimal saudara tahu bahwa Tuhan Yesus juru selamat. Saudara tahu keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara tahu dia sudah mati bagimu. Untuk menebus engkau dari dosa. Itu cukup. Saudara punya modal yang cukup untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Amin. Apolos yang dia hanya tahu sebagian, tapi dia begitu berani ya memberitakan Injil. Bayangkan yang memberitakan Injil ke Apolos ya. Mungkin juga ya pasti dia memang tahunya enggak banyak juga, tapi ya berani juga beritakan Injil. Kita harus berani melangkah dulu. Banyak orang berkata, aku mau belajar dulu sampai yakin aku bisa. Aku paham isinya Alkitab. Semua aku paham. Baru aku beritakan Injil. Saudara pendeta aja gak paham seluruh isi Alkitab. Saudara mau tunggu paham seluruh isi Alkitab? Ya selamat menanti.
Nggak nyampe-nyampe. Ya, nggak bisa. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul bagaimana jemaat Tuhan dibentuk Tuhan melayani. Mereka belajar sambil melayani. Belajar sambil beraksi. Istilah kerennya learning by doing. Saudara, seumpama saudara ingin menanam sayur di rumah. Kan sempat ngetren tuh ya, tanam sayur sendiri di rumah. Pakai hidroponik. Apa mana hidroponik? Pakai air. Oh, ya memang kan nanam sayur pakai air, disiram toh. Kalau nggak disiram kan mati. Bukan, nanamnya di air. Nggak pakai tanah. Wah ada lagi. Wah tapi katanya bagus. Tertarik ini, kepingin nanam. Wah, apa yang dilakukan? Belajar, cari informasi ya. Buka Google, cari cara bertanam sayur dengan cara hidroponik. Wah ternyata butuh apa? Butuh bak air, pipa, segala macam perlengkapannya ya. Apa aja itu namanya, ada kayak spon gitu apa buat nanam. Wah semangat, baca, beli buku, baca. Nanamnya kapan? Sebentar, baca dulu. Wah, perlengkapannya lumayan banyak. Sebentar, beli perlengkapannya dulu. Dibeli semua. Wah, segudang. Setelah itu dipasang. Sebentar, nanti tak pasang keliru rugi aku. Sebentar, baca lagi bukunya. Kapan nanamnya? Tunggu, belum ahli. Tunggu dulu, beli buku yang lain lagi. Tanya petani di sana. Tanya mulu. Enggak nanem-nanem. Saudara, sampai 10 tahun. Enggak panen satupun. Satu lembar sawi pun enggak ada. Nunggu harus sempurna. Enggak kelakon. Tidak terlaksana. Kenapa? Ya karena hanya duduk diam. Membaca. Tangannya tidak bergerak menanam. Mau sampai kapanpun gak ada hasilnya. Oke, mending baca sedikit, tahu sedikit, coba lakukan. Gagal gak apa-apa. Belajar lagi. Belajar dari kegagalan itu. Makin lama, makin pintar. Seperti itu juga dengan kita mau melakukan firman Tuhan. Menjadi saksi Kristus. Menghasilkan murid-murid bagi Tuhan Yesus. Ya seperti itu. Belajar sambil melakukan. Seperti Apolos. Dia pede aja. Coba, ini Apolos ini pendeta bukan sih? Bukan. Punya akta pengangkatan sebagai penginjil, ada suratnya, SK dari gereja, sinode apa gitu. Ada? Gak ada. Gak ada surat apa-apa. Gak ada yang angkat, gak ada. Tuhan Yesus yang angkat. Saudara dan saya juga begitu. Siapapun kita, saudara gak perlu surat pengangkatan dari gereja sebagai penginjil untuk saudara beritakan Injil. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengangkat saudara. Ingat perintah Tuhan Yesus dalam Matius 28. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang perintahkan kepadamu.
Itu perintah untuk siapa? Untuk kita semua. Bukan hanya untuk pendeta, penginjil. Untuk kita semua. Lalu bagaimana kalau kita memang tidak banyak tahu, kita melangkah, ya belajarlah supaya tahu lebih banyak. Seperti Apolos juga demikian, dia punya kerendahan hati mau belajar. Kita lihat di ayat 26. Dikatakan ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Namun setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan lebih tepat menjelaskan kepadanya jalan Allah. Saudara, Priskila dan Aquila itu siapa? Mereka adalah orang-orang percaya, jemaat biasa, muridnya Paulus. Ya, muridnya Paulus. Apakah mereka orang percaya yang sudah lama? Enggak juga, enggak terlalu lama. Apakah lebih pintar dari Apolos? Mungkin dalam hal kitab-kitab perjanjian lama pinteran Apolos, saudara. Dia ahli di situ. Hanya saja Priskila dan Aquila tahu tentang Tuhan Yesus dan ajarannya lebih lengkap dari Paulus. Dari Apolos. Ya. Tapi Apolos dengan rendah hati mau mendengar, mau belajar. Sesama murid Tuhan saling mengajar. Ya. Saudara juga demikian. Kita mari saling membicarakan firman Tuhan, saling mengajar dan saling belajar. Ya. Butuh kerendahan hati. Bukan dari Paulus loh dia belajarnya, dari muridnya Paulus. Ya. Kita juga di sini coba lihat kanan kiri. Nah itu, bisa jadi saudara perlu belajar dari dia. Ya. Nah, lalu berikutnya, kita seringkali tidak berani melangkah karena kita mengharapkan hasil yang sempurna. Mencoba sekali tidak berhasil, 2 kali gagal, 3 kali, kayaknya mau berhasil nih, kayaknya berhasil ini, gagal juga ternyata. Gimana dong? Males dah. Gak bisa, memang aku gak bakat. Gak punya karunia. Gak punya karunia jadi penginjil, kata siapa? Memberitakan Injil bukan karunia, saudara. Itu tugas. Hasilnya tidak sempurna, gak apa-apa. Coba kita lihat lanjutannya, Kisah Para Rasul 19. Hasil karyanya Apolos di Efesus memberitakan Injil. Seperti apa? Ya. 19 ayat 1 sampai 2 dulu kita baca. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Jadi gini, Apolos tadi kan di Efesus, dia beritakan Injil di situ. Lalu dia dengar ajaran lebih lengkap dari Priskila dan Aquila. Setelah itu dia pergi meninggalkan Efesus. Nah, ketika Apolos pergi,
Paulus datang ke Efesus. Ya. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Paulus mendapati ada beberapa orang murid. Tentu yang di sini yang dimaksud bukan Priscilla dan Aquila dong. Beberapa orang murid yang lain. Hasil pemberitaan Injilnya Apolos tadi. Katanya kepada mereka, ya, ayat 2. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Jawabannya apa? Tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Alamak. Padahal mestinya satu paket ya. Itu. Mereka nggak tahu ada yang namanya Roh Kudus. Lu kok bisa? Gimana sih ini yang memberitakan Injil ke mereka ini? Gimana sih? Aduh. Gitu kan ya. Kalau zaman sekarang mungkin begitu ya reaksi kita. Tapi ya itulah hasilnya. Tidak sempurna. Tapi ya enggak apa-apa. Minimal mereka sudah tahu tentang Tuhan Yesus. Kita lihat lagi ayat 3. Kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Lah, kok baptisan Yohanes? Baptisan Yohanes itu maksudnya seperti Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang. Kan Yohanes di Sungai Yordan teriak-teriak, "Hei kamu keturunan ular beludak, bertobat kamu." Ya kan? Lalu orang-orang ada yang bertobat, dibaptis. Ya baptisnya cuma tanda pertobatan. Karena baptisan itu sebetulnya tradisinya orang Yahudi sudah lama. Kalau orang bertobat, dia dibaptis, dibasuh dari dosanya. Enggak pakai dalam nama siapa-siapa. Ya dia bertobat, minta ampun sama Tuhan, dia dibaptis, celupkan di air, tenggelamkan. Nah itu sebagai tanda pertobatannya. Ya seperti itu. Sedangkan Tuhan Yesus memerintahkan apa? Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Loh, lah ini Apolos melakukan itu? Enggak, lain. Karena Apolos enggak ngerti. Nah. Lalu Paulus di ayat 4, kata Paulus, Yohanes membaptis dengan baptisan tobat dan berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Hasilnya Apolos tidak sempurna. Gak apa-apa. Minimal Apolos sudah buka pintu dulu. Ketika Paulus datang, Paulus melengkapi. Nah, ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Nah, jadi enggak masalah saudara. Kalau saudara berusaha melakukan firman Tuhan, menjalankan amanat agung, mencari orang untuk dimuridkan. Kok hasilnya begini, kok tidak sesuai harapan? Enggak apa-apa saudara. Saudara tabur saja. Saudara tabur saja. Nanti akan ada yang melengkapi. Itulah gunanya kita sama-sama melayani. Kalau perlu seumpama salah seorang di kita punya target, ada orang yang mau kita layani. Wah. Jangan sendiri, ajak-ajak dong.
Misalnya Bang Dimas nih ajak Luki. Hei Luk, temenin aku ngurusin satu orang ini. Kita beritakan Injil kepada dia. Layani berdua, bertiga. Ingat waktu Tuhan Yesus melatih murid-muridnya, 70 orang murid diutus sendiri-sendiri. Enggak lah, berdua-berdua, jangan sendiri. Ya, kita juga begitu. Itulah fungsinya kita ini bersama-sama. Kalau ada yang perlu dilayani, layani bareng-bareng, dikeroyok yuk. Supaya kita saling melengkapi. Nah, seperti yang dikatakan Paulus ya, kita lihat 1 Korintus 3 sekarang. 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 6. Jadi siapakah Apolos, siapakah Paulus? Pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya. Saudara punya tugas masing-masing. Ayat 6 dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang menumbuhkan. Oke. Kita juga demikian saudara. Ayo kita melayani sama-sama. Ayo kita rame-rame kerja buat Tuhan. Hasilkan murid-murid untuk Tuhan. Kalau masih belum berhasil, enggak masalah, jalan terus. Kita saling melengkapi. Dan ingat, yang menumbuhkan siapa? Allah yang menumbuhkan. Bukan kita. Hasilnya serahkan pada Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja. Amin. Jadi hasilnya tidak tergantung keahlian kita. Ya, tidak tergantung keahlian kita. Seperti saya pernah ceritakan, mungkin ada yang lupa atau belum pernah dengar saya ceritakan lagi. Ada kesaksian, seorang maling memberitakan Injil. Seorang pencuri saudara, profesinya apa? Maling, betulan. Ini kejadian nyata di India. Ada orang yang istrinya kerasukan setan. Dicoba segala cara itu setan gak pergi. Lalu dia datang. Apakah dia langsung cerita tentang Tuhan Yesus? Dia khotbah gitu? Enggak. Apakah dia datang lalu berkata, dalam nama Yesus setan pergi? Enggak juga. Tahu dia datang ngapain? Cuman bawa Alkitab lalu bilang, Pak ini ada buku, saya bacain ya. Gitu saudara. Dia bacain kitab Injil. Cuman dibacakan. Tetapi hasilnya luar biasa. Dari seorang maling yang memberitakan Injil. Lalu akhirnya si suami orang yang kerasukan ini mulai percaya. Lalu maling itu berkata, saya doakan ya. Dia doakan, setannya pergi saudara. Lalu suami istri itu dibaptis. Enggak tahu saya siapa yang baptis. Katanya sebulan kemudian baru si maling bertobat dibaptis. Loh, konyol enggak? Konyol saudara. Tapi semuanya itu bisa dipakai Tuhan.
Saya yakin kita tidak sekonyol maling tadi. Betul enggak? Saudara dan saya juga bisa dipakai Tuhan. Syaratnya satu aja. Jangan jadi maling dulu ya. Syaratnya cuma satu. Seperti Apolos tadi. Mau. Mau aja. Melangkah. Ya. Melangkah dengan rendah hati. Kalau saudara tidak berani melangkah karena takut gagal, karena takut salah. Pada dasarnya sebetulnya saudara sedang sombong. Kita sedang mencoba mengandalkan diri kita sendiri. Gak bisa. Bukan kita, Tuhan yang berkarya. Kita ini hanya alatnya. Mau aja yang penting. Mau rendah hati belajar. Mau rendah hati belajar. Apa? Mau rendah hati belajar. Oke, renungkan firman Tuhan. Mari teduhkan hati sejenak. Tanggapi firman Tuhan ini. Tanggapi panggilan Tuhan. Apakah saudara mau menjadi saksi Tuhan? Saudara, saat ini mari kita pakai hati dan juga pikiran kita. Bukan hanya perasaan kita, juga bukan hanya pikiran kita, dua-duanya kita pakai. Renungkan betul-betul. Maukah saudara menjadi pelaku firman? Karena tugas ini adalah tugas saudara dan saya. Tidak ada satupun yang tidak menerima tugas ini. Persoalannya maukah kita mulai melangkah? Kalau saudara mau, mari kita dengan rendah hati berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku mau Tuhan. Mungkin ada saudara yang berkata, aku belum bisa. Ya katakan, Tuhan aku belum bisa tapi aku mau. Tolong aku Tuhan. Menjeritlah pada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh dari hatimu. Dengan kerinduan yang kuat. Tuhan aku mau. Tolong aku. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu yang memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku saudara yang sungguh-sungguh mau. Kalau engkau sungguh mau, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita nyatakan doa kita di hadapan Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, beri aku hatimu Tuhan.
Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari kita berdoa sama-sama, masing-masing berdoa. Ya Tuhan. Saudara, kita tidak bisa sendiri. Kita perlu saling mendukung satu sama lain. Mari silakan bersama yang dekat dengan saudara, di tempat saudara, berdua, bertiga, saling mendoakan. Supaya kita sama-sama berbuah, kita sama-sama memberitakan Injil. Silakan saudara boleh pindah dari tempat duduk saudara. Berkumpul berdua, bertiga, saling mendoakan. Sama-sama bertekad, aku mau menghasilkan murid bagi Kristus. Mari saling menguatkan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di Akhir zaman.
saudara diberkati pada hari ini dengan firman Tuhan. Amin ya. Saudara, kalau kita mau belajar firman Tuhan, intinya hati kita harus mau dulu ya. Harus mau. Kita tidak perlu untuk belajar firman Tuhan, kita sudah menguasai semuanya, baru kita mau, tetapi sedikit demi sedikit Tuhan pasti berkati. Dan hari ini juga kita mau berdoa untuk saudara kita, Pak Iskak dan Kak Ati yang saat ini dibawa ke UGD. Kita akan mendoakan mereka. Saya mempersilakan penginjil Heni untuk berdoa. Mari sama-sama kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Engkau Allah penyembuh bagi setiap kami. Tuhan, Kau mengetahui keadaan Kak Ati dan juga Pak Iskak yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Bapa, satu hal yang kami percaya, darah Yesus sudah menebus mereka. Oleh sebab itu kami percaya juga darah Yesus sudah menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh apapun, dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, kami hancurkan kuasa-Mu. Kami percaya saat ini juga ada kekuatan Allah mengalir sehingga Pak Iskak maupun Kak Ati boleh sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan mendengar kabar baik daripada-Mu karena kami percaya kuasa Tuhan itu terlebih dari segalanya. Kami yakin dan percaya Kak Ati dan Pak Iskak sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari saudara kita siapkan persembahan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Tuhan Yesus yang nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami. Saatnya kami memberikan persembahan kami. Engkau kuduskan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya. Sungguh Dia yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sungguh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi katakan, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Saudara, saat ini juga kita rindu memberkati saudara-saudara yang berulang tahun, baik yang berulang tahun secara pribadi maupun yang ulang tahun pernikahan. Mari kita sama-sama memberkati saudara kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, saat ini kami membawa setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun Tuhan.
Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka Tuhan, supaya mereka boleh memiliki hati yang cinta akan Tuhan. Semakin hari semakin sayang sama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati mereka yang bekerja Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil. Engkau berkati juga mereka yang sekarang saat sekolah Tuhan, Engkau berikan mereka roh kepandaian Tuhan, roh hikmat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami memberkati juga buat saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan boleh hadir di dalam hidup mereka, di dalam keluarga mereka, sehingga sukacita, damai sejahtera boleh ada di dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita akan mendengarkan pengumuman. Catat ya, ada beberapa agenda penting kita sepanjang minggu ke depan. Di antaranya hari Kamis tanggal 18 Mei, itu kita akan bersama-sama berkumpul kembali di tempat ini jam 7.30 untuk kita merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ya. Terus yang berikutnya untuk doa malam Selasa 16 Mei besok ditiadakan ya. Jadi diingat ya, Selasa besok khusus tanggal 16 Mei besok doa malam diliburkan. Lalu untuk minggu depan itu adalah spesial buat kita ya. Kita akan bersama-sama bersyukur karena IRC boleh berulang tahun ya. Jadi saya mengundang semua jemaat untuk kita sama-sama hadir. Kita mengucap syukur sama Tuhan karena sampai saat ini Tuhan sudah menyertai IRC dengan luar biasa ya. Jadi jangan lupa ya, hari Kamis jam 7.30, minggu depan juga jam 7.30 dan kita akan bersama-sama bersyukur dengan Tuhan. Dan setelah ini akan ada ibadah sakramen baptisan kudus. Dimohon untuk semua kita jemaat, kita sama-sama mendukung di dalam doa untuk anak-anak kita yang akan dibaptis pada hari ini. Sekian, mari saya undang semua jemaat untuk kita bangkit berdiri. Mari kita katakan El Shaddai, El Shaddai. Shaddai,
Baiklah, saudaraku, bukalah hatimu dan sungguh terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, semangat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya memberimu keberanian mengabarkan Injil Tuhan sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya berkata amin. Mari kita terima kuasa dari Tuhan dan kita akan melihat mujizat terjadi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.